Halo, selamat datang di Hiruka Yutobe. Akhirnya ada bukti chat yang menguatkan pernyataan dari Mega dan Widi. Mari kita saksikan infonya. Eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di ponsel Vina. Ya, nah hasil ekstraksi data pada HP Vina ini menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Ini berbeda dengan keterangan dari Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Pejompongan mengatakan ini sempat melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina ini masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, Mega, pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat ini, Vina masih dalam kondisi hidup dan juga sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di ponsel Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Boleh ya. Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, BOPER itu Ya. masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan Mandor juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, Betul. oke. Jadi patroli 22.15 itu. Ya, karena Ngeliat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan, waktu itu mikirannya kecelakaan ya. betul. Sekitar 22.15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas dalam putusan itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa. Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah ada dia punya diary-nya dia? Oke, saya tanya ke Pak Mukhtar. Pernah di BAP nggak? Siapa? Widi dan Mega. Baik, kedua orang klien kami ini memang belum pernah di BAP. Kenapa demikian? Karena memang mereka belum pernah disentuh oleh pihak manapun untuk memberikan kesaksian. Itu yang pertama. Oke. Kemudian kedua, ini baru pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya. Pada saat kejadian pun tidak memberikan. Kenapa seperti itu waktu itu? Nah, karena yang saya bilang tadi, kedua orang klien kami itu belum pernah disentuh. Padahal memang ada pernyataan katanya Vina di beberapa media yang menyatakan bahwa Vina itu punya teman 2 orang. Iya. Satu turut, satu Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait hasil ekstraksi ponsel Vina, kami ini sudah bersama kuasa hukum Suroto, ada Rasman Arif Nasution, dan juga kuasa hukum dari Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Selamat pagi Bapak-Bapak, semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di studio ada Lia dan Lista. Saya akan ke Pak Edwin terlebih dahulu. Pak Edwin, ini apakah benar ada bukti baru mengenai percakapan Vina nih, mengenai lewat pesan singkat dengan Widi dan juga Mega? Ya, sebenarnya bukti itu sudah lama saya punya ya. Tapi kemudian saya teringat karena ada pernyataan pengamat ahli yang mengatakan bahwa
handphone dari Vina atau dan termasuk Eki itu harusnya diekstraksi, harusnya dibuka. Ya. Jadi kemudian saya teringat bahwa saya punya bukti itu. Ketika saya baca-baca, hal yang pertama menarik buat saya adalah di angka 58 itu. Di angka 58 di kolom tersebut, itu ada kata Widi. Ya. Isun udah di rumah Widi. Gitu. Nah, sehingga kemudian saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi, ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pukulnya adalah 22 jam 22 di menit ke-14 di detik ke-10 gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar tuh jalan-jalan tuh, saya mau dijemput kalau mau gitu. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22:14:10 ya, Vina masih hidup ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini, 16, 3, dan 4. Kalau di putusan berkas perkara tersebut, putusan sudah inkrah itu disebutkan pada pukul 21.15 ketika Eki dan Vina melintas di depan SMP itu kemudian diikuti oleh para pelaku, ya, dan kemudian terjadilah peristiwa sebagaimana yang diputuskan dalam perkara ini, yaitu pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi poinnya di situ di soal percakapan SMS tersebut, ya, yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Begitu. Baik. Arista. Baik, kita beralih ke Pak Rasman. Pak Rasman, ini pendapat Bapak bagaimana mengenai kasus Vina ini yang belum menemukan titik terang juga? Sekarang sudah ada ekstraksi dari chat. Bagaimana Bapak melihat kasus ini sekarang? Baik, terima kasih. Saya pikir sekarang ini semua proses penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai dengan vonis oleh Pengadilan Negeri Cirebon tahap 1, banding tahap 2, dan kasasi tahap 3. Itu sudah berjalan normal. Lalu kemudian muncul film, saya ulangi lagi, film sebelum 7 hari, yang inilah yang membuka tabir bahwa ada dugaan kematian tidak wajar terhadap almarhumah Vina dan Eki. Ya. Kita jangan lupa juga bahwa film itu pun dalam penulisan atau editornya itu menyebut dan atau sutradaranya mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan. Bahkan diotaki atau intellectual leadernya adalah Egi, bukan Peggy, ya. Nah, inilah yang memicu sampai hari ini muncul berbagai persepsi. Ya. Nah, pada waktu itu kita lihat ada proses penangkapan terhadap saudara Peggy, dan kemudian penetapannya dianggap barangkali oleh banyak pihak tidak sesuai dengan aturan, diajukan pra peradilan dan dikabulkan. Nah, baik, terima kasih sudah mampir di channel Hiruka YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.